Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Murid Yesus. Saya bertanya-tanya, apakah orang percaya menyadari bahwa mereka adalah murid-murid Yesus? Saya bertanya demikian karena menjadi murid Yesus itu tidak mudah, berat, dan tidak enak. Suatu hari bahkan Tuhan Yesus berkata kepada seorang ahli Taurat yang hendak mengikut Dia demikian, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Matius 8 ayat 20. Tuhan katakan demikian, itu bukan berarti Tuhan tidak mau menerima dia menjadi muridnya. Tetapi supaya orang itu tahu bahwa mengikut Tuhan menjadi muridnya itu berat dan harus siap. Sedangkan seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya juga, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Matius 8 ayat 21-22. Bahkan ayat ini jelas menunjukkan keadaan seorang yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus, yang meminta izin untuk menguburkan ayahnya yang meninggal. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Malahan ia berkata, "Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Betapa beratnya menjadi murid Tuhan, karena tidak ada kelonggaran sedikit pun. Yang Tuhan Yesus mau ketika sudah menjadi muridnya harus benar-benar fokus mengikut Dia. Itu bukan berarti Tuhan Yesus kejam dan tidak memiliki empati dengan orang yang kehilangan bapaknya. Tetapi sekali lagi yang Tuhan mau ketika sudah menjadi muridnya, tidak lagi memusingkan hal-hal lainnya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara menjadi orang Kristen. Tidak tahu juga kenapa saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Yang pasti, kalau saudara saat ini sudah menjadi orang Kristen, itu berarti saudara sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan sudah menerima saudara. Dan saudara harus tahu bahwa tidak semua orang bisa diterima jadi murid Tuhan Yesus. Tetapi kalau saudara sudah diterima, maka saudara harus juga tahu bahwa resiko dan tanggung jawab seorang murid itu berat. Itu artinya tidak cukup saudara mendapat label atau status sebagai orang Kristen, tetapi harus total, saya katakan harus total dalam mengikut Dia. Mengikut Dia dalam arti mengikut jejaknya, hidup sesuai hidup yang dijalani Yesus waktu itu. Bukan hanya ketika Tuhan Yesus di Yerusalem atau di awal-awal pelayanannya yang penuh dengan mujizat dan tanda heran, tetapi juga di Getsemane, dalam pergumulan yang berat, di mana peluhnya sampai seperti darah. Juga ketika ia menerima sengsara dan aniaya, harus memikul salib sampai di Golgota, bahkan harus menyerahkan nyawanya dan mati di sana. Saudara,
Kita harus mau seperti itu. Tidak hanya mau berkat-berkatnya saja, tetapi juga mau menerima segala pergumulan yang berat. Bahkan barangkali kita tidak akan disukai orang, ditolak, disalahkan, difitnah. Kita harus mau menerima itu semua. Kita tidak boleh mengeluh. Seperti Tuhan Yesus juga tidak mengeluh ketika mengalami penderitaan atau tekanan hidup. Kita harus juga mau memikul salib, mau menyerahkan nyawa kita. Apa yang menjadi hasrat, keinginan, ambisi, serta kedagingan kita harus kita tanggalkan, harus kita matikan. Berat bukan, saudara? Tetapi memang itulah seharusnya murid Yesus yang taat pada gurunya. Sebab itu, saudara, mari kita sadar. Jangan cengeng lagi, jangan menggerutu atau mengeluh. Kalau saat ini saudara sedang mengalami masalah, pencobaan, atau pergumulan yang berat, terimalah dengan ikhlas. Ingat selalu, saudara, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikian dituliskan dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Percayalah, semua akan selesai pada waktunya. Karena Tuhan juga sediakan jalan keluar bagi kita. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.